Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi students, how are you doing? Di kesempatan yang baik ini kita bertemu lagi di pembelajaran daring. Dan materi kita kali ini adalah yang pertama, to check someone's understanding atau untuk mengecek pemahaman seseorang. Dan yang kedua adalah to ask for one's opinion and to give opinion. Baik anak-anak, kita mulai dari materi yang pertama, yaitu to check someone's understanding, untuk mengecek pemahaman seseorang. Ungkapan ini dimaksudkan untuk mengecek apakah yang kita sampaikan kepada orang lain itu sudah dipahami atau belum. Ya, kita bisa menggunakan yang pertama adalah do you understand? Artinya adalah apakah kamu paham? Yang kedua, do you know what I mean? Apakah kamu tahu apa yang saya maksud? Yang ketiga, do you know what I'm saying? Apakah kamu tahu apa yang saya katakan? Yang keempat, have you got it? Sudahkah kamu paham? Jadi have di sini diartikan sudahkah. Kemudian, is it clear? Apakah jelas? Clear diartikan jelas, ya. Ya, untuk lebih paham, mari kita lihat contohnya. Jadi, Pak Guru telah menerangkan materinya di depan kelas, dan beliau bertanya kepada muridnya apakah muridnya sudah paham, dengan mengatakan, do you understand? Apakah kalian paham? Ya, ini cara untuk mengecek pemahaman dari para muridnya. Kemudian, ya, anak-anak menjawab, yes sir. Kita lihat contoh yang kedua. Di sini ada seorang anak bertanya kepada temannya tentang cerita yang baru saja dibacakan oleh gurunya. Dia ingin mengecek apakah temannya itu sudah paham belum. Maka dia menanyakan dengan cara seperti ini. Do you understand the story? Apakah kamu paham ceritanya? Ya, jadi dengan menggunakan kalimat do you understand? Apakah kamu paham? Kemudian temannya menjawab, not really. She speaks very fast. Tidak begitu. Beliau berbicara sangat cepat. Kemudian contoh berikutnya. Di sini ada seorang ibu guru menanyakan kepada anak-anaknya tentang materi yang diajarkan dengan cara is it clear? Ya, artinya adalah apakah jelas? Ya. Terus murid-muridnya menjawabnya, yes ma'am, thanks. Ya, iya bu, terima kasih. Kemudian anak-anak, kita ke materi berikutnya, yaitu to ask for opinion and to give opinion. To ask for, untuk meminta, opinion, opini atau pendapat. And to give opinion, dan untuk memberi pendapat. Jadi kita akan belajar bagaimana cara meminta pendapat orang lain dan bagaimana pula cara untuk memberikan pendapat. Ya, yang pertama, to ask for opinion, untuk meminta pendapat. Kita bisa menggunakan beberapa cara. Yang pertama adalah what do you think? What, apa, you, kamu, think, berpikir atau berpendapat. Ya, kalau kita artikan, what do you think? Apa pendapat kamu? Nah, di sini ada titik-titik, maksudnya adalah bisa kita teruskan dengan benda atau sesuatu yang kita tanyakan pendapatnya. Misalnya, what do you think of this classroom? Apa pendapatmu tentang ruang kelas ini? Begitu ya. Kemudian yang kedua adalah what is your opinion? Apa pendapat kamu?
Yang ketiga, what is your view? Apa pandangan kamu? Yang keempat, how do you feel about? Bagaimana kamu merasa tentang? Atau di sini juga bisa diartikan bagaimana pendapat kamu tentang. Kemudian anak-anak, untuk memberikan pendapat atau to give opinion, ya, kita lihat. Yang pertama adalah I think dan seterusnya, ya. Artinya saya berpendapat. Kemudian in my opinion, di dalam pendapat saya. Kemudian in my view, di dalam pandangan saya. From my point of view, dari sudut pandang saya. Kita boleh pilih salah satu, ya. Misalnya, what do you think of this classroom? Kita bisa menjawabnya dengan I think it is clean and tidy, misalnya, ya. Atau kita bisa menjawabnya in my opinion it is clean and tidy. Jadi boleh pakai I think, boleh pakai in my opinion, atau boleh in my view, atau boleh from my point of view. Ya, kita lihat contoh dalam bentuk percakapan di gambar ini. Ya. Benny, what do you think of this picture? Benny, apa pendapat kamu tentang gambar ini? Terus si Benny menjawab, I think it doesn't look natural. Saya berpendapat ini tidak terlihat alami. Ya, jadi di sini temannya Benny itu bertanya kepada Benny tentang pendapatnya Benny terhadap gambar itu. Ya, dengan cara, what do you think of this picture? Ya. Kemudian Benny menjawab dengan cara, ya, atau memberikan opininya dengan cara I think, saya berpendapat, ya. I think it doesn't look natural. Benny mengatakan seperti itu. Kemudian contoh berikutnya, di sini ada seorang guru bertanya kepada muridnya, what do you think of the story? Apa pendapat kamu tentang ceritanya? Terus muridnya menjawab, in my opinion, it is interesting, sir. Di dalam pendapat saya, itu menarik, Pak. Jadi Pak Guru bertanya dengan menggunakan what do you think? Apa pendapat kamu? Dan muridnya menjawab dengan in my opinion, ya, di dalam pendapat saya. Gitu ya. Kita lihat contoh berikutnya. Ya, satu anak bertanya, what is your opinion about the scenery? Apa pendapat kamu tentang pemandangan ini? Kemudian yang satunya menjawab, I think it is very beautiful. Saya berpendapat ini sangat indah. Jadi yang satunya menanyakan atau meminta pendapat dengan cara what is your opinion? Yang satunya menjawab atau memberikan pendapat dengan cara I think. Gitu ya. I think it is very beautiful. Well students, demikian pembelajaran kita di pertemuan daring kali ini. See you on the next lesson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.